sebelum kita mulai, boleh disiapkan teman-temannya ke kelas. Disalahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Oke, terima kasih Mas. Ibu mau absen dulu. Oke, Aditya Dani, Bidya Irayani, Erin. Dari lagi di apa bu? Apa namanya? Kuliah di luar negeri. Sosialisasi. Izin berarti ya. Iwan Kamil, Jihan Nabila, Oh, kuliah ada Mas Muhammad, iya, oh Indomaret aja. Khalid Nasifa, Betul. Emma Haris, Emma Khalis Asri, Mariana Khalika, Putrika Kholi. Kita bahasanya minggu ini bakalan ada yang tahu debat? Tahu. Pernah berdebat? Beradu argumen. Contohnya, beradu argumen di mana? Di Satu-satu angkat tangannya. Organisasi seperti rapat. enggak Di rapat kita kan beradu argumen kan? Lalu gimana? Di organisasi. Di organisasi. Dapat pemilihan pemimpin. Nah, benar. Terus lagi? Kalian pernah membentukkan ketua kelas? Itu kalian juga beradu argumen kan? Berarti itu pendapat mereka. Jadi 99% milih Tamam berarti 100%. Jadi apa ya artinya debat itu apa? Debat itu beradu argumen dua orang atau lebih. Nah, sekarang kita bakalan simulasi debat. Ibu mengambil debat pendidikan atau bisa dibilang debat informal yang mana dia hanya tidak ada pembicara satu, tidak ada pembicara dua. Kalau biasanya kan debat parlementer itu kan ada pembicara satu, pembicara dua, pembicara tiga, terus juga lebih teratur bicaranya. Jadi kita ini lebih formal aja, lebih santai. Jadi nanti ada dua sesi masih pakai waktu. Selanjutnya sesi tak terbatas, yang mana saling sanggah menyanggah. Nah, ada dua tim. Apa dia? Pro kontra. Ya, tim pro dan kontra. Ada yang tahu tim pro dan kontra itu apa? Tim pro itu tim yang melihat sebuah Sebuah emosi. Dia tuh setuju. Simpelnya dia setuju atau dia mendukung emosi tersebut. Tahu arti emosi? Emosi itu topik yang kita bahas. Kalau pro, kalau kontra? Tidak setuju. Atau tidak mendukung. Oke. Tidak setuju. Nah, emosi. Jadi bakalan ibu kasih emosi. Nanti bakalan kalian beda. Nanti bakalan dikasih HP. Jadi kalian bisa menggunakan HP itu sebaik mungkin. Nanti ibu bakalan lihat. Kalau ibu lihat ada yang buka selain aplikasi ChatGPT, aplikasi yang buat shares, ayo buka WA, coba lihat chat, bakalan ibu ambil lagi. Jadi lakukan sebaik mungkin HP ini. Nah, sebelum itu ibu kasih contoh. Sudah tahu lomba kan? Seperti apa? Mendukung. Jadi ini emosi yang bakal kita bahas. Jadi kita bakalan kasih sedikit contoh ya. Jadi di tim pro dan tim kontra. Nah, ini ada satu contoh. Kalau sebelum kita mulai boleh tanya-tanya dulu.
Kalau apa? Iya. Kalau misalnya dari tim pro-nya ini sesuai dengan apa yang dibilang, tapi kami berarti nggak ada respon. Ini belum sweet kok, ini belum ada produk. Oh, benar? Ya, apa-apa. Nanti sweet punya satu orang. Oke, sweet dulu, sweet dulu. Siapa satu ketuanya? Di sini di depan. Ini kita Iya, nanti. Kenal Cece. Alah. Oke, ini pro. Oke, dan ini pro dan ini kontra. Jadi kalian tidak setuju dan ini mendukung maksudnya. Nah ini ada contoh. Ini ada contoh. Oke, dengarkan. Ini ada contoh satu mosi. Mosinya adalah pemilihan ketua OSIS sekolah harus dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa. ya berarti kan ini. Di pro, dia mengatakan, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada kami dari tim pro berpendapat bahwasannya pemilihan ketua OSIS harus dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa sebab OSIS adalah organisasi yang mewakili suara seluruh siswa di sekolah, maka sudah seharusnya seluruh siswa juga memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Dengan sistem pemilihan langsung, siswa bisa belajar arti demokrasi yang sebenarnya, yaitu memilih pemimpin secara adil dan terbuka. Lalu disanggah oleh tim kontra. Terima kasih, kami dari tim kontra memiliki pandangan yang berbeda. Menurut kami, pemilihan ketua OSIS tidak harus dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa karena sistem seperti itu bisa menimbulkan masalah baru. Pertama, tidak semua siswa benar-benar memahami kemampuan dan tanggung jawab calon ketua OSIS. Kedua, banyak siswa yang memiliki berdasarkan popularitas bukan kualitas. Dan akhirnya, yang terpilih bukan hanya yang paling mampu memimpin, tapi yang paling terkenal dan yang paling disukai. Kedua, pemilihan langsung membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pihak sekolah harus menyiapkan kertas suara, tempat pemungutan, dan pemilihan hasil yang panjang. Sementara itu, pemilihan melalui perwakilan atau panitia OSIS sebenarnya bisa lebih efisiensi dan adil. Jadi menurut kami yang penting bukan cara memilihnya, tapi hasilnya. Jadi sesuaikan data sebelum menyampaikan. Oke, boleh ambil HP-nya. Ada yang mau tanyakan? Kan beda pandangannya kan, tapi sama-sama memiliki pandangan yang kuat kan? Ya, ambil satu. Atau kalian cuma 3 orang yang megang HP atau semuanya terserah, tapi asalkan digunakan dengan sebaik mungkin. Terserah. Tapi kuliah nanti kalau ada yang ke WA balas chat, ibu ambil ya. Cari. Oke, kami tadi kontra berpendapat bahwa kebebasan berbicara di sekolah tidak seharusnya dibatasi. Mengapa? Karena sekolah adalah tempat untuk belajar. Bukan hanya pelajaran akademik, tapi juga bagaimana cara berpikir, berpendapat dan menghargai orang lain. Jika kebebasan berbicara dibatasi, siswa akan menjadi takut menyampaikan ide atau kritik. Padahal berbicara dengan sopan dan bertanggung jawab justru bisa melatih kita menjadi pribadi yang berani dan cerdas. Melalui kebebasan berbicara, siswa belajar mengemukakan pendapat dengan logika, serta belajar menerima pandangan yang berbeda dari orang lain. Selain itu, Pancasila juga mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah untuk mufakat. Artinya, kita boleh berbicara dan mengemukakan pendapat, asalkan dengan cara yang menghormati sesama. Membatasi kebebasan berbicara berarti mengengkang salah satu nilai penting dalam demokrasi. Jadi kami tim kontra percaya bahwa kebebasan berbicara di sekolah perlu dijaga, bukan dibatasi. Karena kebebasan itulah lahir siswa-siswa yang berani, bertanggung jawab, dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang demokratis. Terima kasih. Ada lagi tim kontra, Menambahkan, menguatkan. waktu tersisa 40 detik. Cukup? Dari tim pro ingin menyanggah pendapat Anda yang bilang tidak bisa mengembangkan pendapat siswa ya, beasiswa. Maksud dari dibatasi bukan tidak boleh berpendapat sama sekali, tetapi mengurangkan hak siswa di hal-hal yang menyimpang. Karena di lingkungan sekolah kebebasan itu tidak boleh digunakan sembarangan.
Karena di sekolah memiliki aturan, norma, tujuan pendidikan yang harus dijaga. Alasannya, tujuannya ialah menjaga ketertiban dan kedisiplinan sekolah, mencegah penyebaran informasi negatif, melatih tanggung jawab dalam berpendapat, melindungi hak dan perasaan orang lain, juga menyesuaikan dengan tujuan pendidikan. Bentuk-bentuknya ialah menyampaikan pendapat dengan sopan dan tidak menghina, menggunakan waktu dan tempat yang tepat untuk berpendapat, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau provokasi. Kebebasan berbicara di sekolah. Jika alasan untuk membatasi kebebasan, maka semua orang Siswa bebas tempat yang tepat juga dari pihak kurang menyampaikan. Iya. Langsung izin berbicara. Saya silakan. Ya, semua orang punya pendapatnya masing-masing, tapi diharapkan kalau kita berpendapat, lihat. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas effortnya.